Selamat pagi, di video ini saya akan membagikan hasil investasi saya di reksadana saham di aplikasi Bareksa. Sekaligus saya akan mereview tentang investasi di Bareksa. Sebelumnya, jika kalian ingin tahu cara buka rekening saham dan cara untuk membeli saham, kalian bisa klik kotak yang akan muncul di pojok kanan atas ini, atau kalian juga bisa cari di playlist di channel ini dengan judul tutorial saham dan reksadana, seperti itu. Saat ini ketika kalian ingin berinvestasi di reksadana, caranya cukup mudah. Kalian tinggal download aplikasi untuk membeli reksadana di Play Store. Ada beberapa aplikasi yang akan saya tampilkan di sini, misal di Tokopedia. Jadi selain kalian bisa berbelanja online, kalian juga bisa beli reksadana di Tokopedia. Cara pembayarannya juga sangat praktis. Kita bisa menggunakan dompet digital OVO seperti itu. Kemudian ada aplikasi membeli reksadana seperti Bibit. Ini adalah aplikasi khusus untuk membeli reksadana. Kalian yang pemula ini sangat cocok karena ada fitur yang namanya Robo Advisor, di mana kita disarankan untuk membeli suatu produk. Jadi kita tidak usah repot-repot untuk menganalisa kinerja dari reksadana. Untuk metode pembayarannya juga sangat mudah. Kita bisa menggunakan dompet digital GoPay seperti itu, atau mungkin aplikasi lainnya misal di Ajaib dan juga di Tanam Duit. Untuk di video kali ini saya akan coba review investasi reksadana di aplikasi Bareksa. Tentunya semua aplikasi ini sudah mendapatkan lisensi atau sudah diberi izin oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Ini adalah investasi di Bareksa. Jadi investasi di Bareksa itu sangat praktis. Kita bisa metode pembayarannya bisa menggunakan OVO seperti itu. Jadi Bareksa sudah bekerja sama dengan OVO untuk metode pembayarannya. Untuk yang catatan kedua, selain kita bisa berinvestasi reksadana, kita juga bisa beli SBN atau surat berharga negara, atau yang biasa disebut dengan obligasi negara seperti itu. Dan untuk catatan ketiga, kita juga bisa beli emas digital di Bareksa. Kita juga bisa membeli emas digital karena Bareksa juga sudah bekerja sama dengan Indogold, sehingga kita bisa membeli emas digital. Pada investasi kali ini saya menggunakan jenis investasi reksadana saham. Ini termasuk reksadana dengan profil resiko tinggi. Jadi sebelum kalian memilih produknya, kalian harus cek di fund fact sheet dan prospektus seperti itu. Di sini saya investasi sebesar Rp500.000 dan sudah berjalan 2 bulan. Saya memilih manajer investasi Sukor Asset Management dengan produknya yaitu Sukor Invest Equity Fund. Ketika kalian ingin memilih suatu produk reksadana, kalian harus mengecek terlebih dahulu yang namanya fund fact sheet dan prospektus dari produk reksadana tersebut. Di sini akan saya tampilkan fund fact sheet dari Sukor Invest Equity Fund seperti ini. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapat di fund fact sheet. Saya akan coba tampilkan 2 informasi, yaitu yang pertama kebijakan investasi dan alokasi efek terbesar. Dari tim manajer investasi Sukor Invest Equity Fund mempunyai kebijakan investasi. Dia akan mengalokasikan di efek ekuitas ini, yaitu di saham sebesar 80-100%, dan instrumen di pasar uang 0-20% seperti itu. Dan alokasi yang saat ini dilakukan oleh manajer investasi Sukor Invest dengan produknya Sukor Invest Equity Fund yaitu di efek ekuitas 99,49% dan di pasar uang 0,51.
Sedangkan untuk alokasi efek terbesar kita bisa lihatnya juga di FunFactSheet. Ini berdasarkan urutan abjad. Yang pertama yaitu di PT Aneka Tambang Tbk. Jadi Sukor Invest Equity Fund mempunyai portofolio terbesar di Aneka Tambang, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia atau Bank BNI, Bank Tabungan Negara, Bank BTN, dan Perusahaan Gas Negara atau PGN. Jadi kalau kalian ingin membeli reksadana, jangan lupa cek di FunFactSheet terlebih dahulu. Atau kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, kalian bisa ceknya di yang namanya prospektus. Di situ kalian akan tahu alokasinya dan keuntungannya, pendapatan, beban investasi, dan lain-lain lebih mendetail di prospektus. Misal ini saya bacakan pendapatan dividen dari Sukor Invest Equity Fund pada tahun 2019 seperti itu. Dan juga ada nilai-nilai beban investasi, misal beban jasa pengelolaan investasi, beban jasa broker, beban jasa kustodian, dan yang lain. Ini adalah hasil investasi saya di reksadana saham di aplikasi Bareksa. Kita bisa langsung buka aplikasi Bareksa seperti ini. Kita klik, kita masukkan verifikasi identitas. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, di aplikasi Bareksa, selain kita bisa beli reksadana, kita juga bisa beli emas digital. Kita bisa klik di sini, kita tunggu. Jadi kita juga bisa beli emas digital seperti ini. Kita tahu harga beli untuk hari ini seperti ini 979.000 dan harga jualnya 941.000. Kita juga bisa melihat grafik secara historikal, yaitu 1 bulan terakhir, 3 bulan terakhir, dan 1 tahun terakhir seperti itu. Kemudian selain kita bisa berinvestasi emas digital, kita juga bisa beli surat berharga negara atau obligasi negara. Tapi di sini kita harus mempunyai NPWP jika ingin berinvestasi di SBN atau obligasi negara. Langsung saja saya perlihatkan hasil investasi saya. Sebelumnya kita akan lihat di transaksi terlebih dahulu. Jadi saya memilih produk investasi Sukor Invest Equity Fund seperti ini. Dari saya membelinya tanggal 15 Juni 2020 dan saat video ini dibuat tanggal 16 Agustus 2020 ya. Investasi saya sudah berjalan sekitar 2 bulan. Kita langsung masuk ke portofolio dan kita masuk ke bagian saham. Ini adalah investasi saya di Sukor Invest Equity Fund yang telah berjalan 2 bulan. Jadi saya berinvestasi 500.000 berjalan 2 bulan dan mendapatkan keuntungan Rp30.669 atau jika dipersenkan yaitu 6,13% seperti itu. Jika kalian ingin tahu informasi lebih lanjut, kalian bisa klik di Sukor Invest Equity Fund ini seperti ini. Jadi ini adalah jenis reksadana saham untuk minimal pembelian 100.000, tanggal peluncuran 8 Mei 2012. Ini untuk grafiknya 1 tahun terakhir, 6 bulan terakhir, kita bisa pilih 10 tahun terakhir juga bisa seperti itu. Dan yang lain-lain. Sekian, jika ada masukan, saran, kritikan, dan lain-lain bisa disampaikan di bawah. Terima kasih.